Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 6 Desember 2022, Pekan Advent kedua, Ofisi Pekan kedua, peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lalau dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan. 40 tahun aku muakkan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah menyembah Tuhan, sumber kebijaksanaan. Mada. Ya Kristus Surya abadi, Engkau sudi menerangi budi serta hati kami dengan cahaya sejati. Engkau mengutus pujangga yang suci dan bijaksana untuk mengajar dunia agar sungguh bahagia. Semoga kami didoakan supaya menempuh jalan yang menuju kebenaran dan menjamin kehidupan. Kabulkanlah doa kami, Allah Bapa Surgawi, bersama Putra dan Roh-Mu sekarang serta selalu. Amin. Pendarasan Mazmur. Kita mengeluh dalam lubuk hati, sambil merindukan pembebasan tubuh kita. Mazmur 38. Semua makhluk takluk kepada kesia-siaan, karena Dia yang telah menaklukkannya. Aku berkata dalam hati aku, hendak hidup hati-hati. Jangan sampai aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak mengekang ucapan mulutku, selama orang jahat menentang aku. Aku diam 1000 bahasa dan membisu. Meskipun aku cemas tertekan oleh derita, hatiku merasa panas seperti terbakar. Bila ku ingat sengsaraku, rasanya seperti api menyala. Akhirnya ku buka juga mulutku. Ya Tuhan, beritahukanlah akhir hidupku. Singkapkanlah sisa hari-hariku, supaya aku tahu betapa singkat hidupku. Sungguh umurku kau batasi beberapa jengkal saja, dan jangka hidupku tidak berarti bagimu. Sayang manusia hanya asap belaka, tiada ubahnya dengan gambar bayangan. Sayang bagaikan khayalan manusia berlalu, percumalah segala kegelisahannya. Ia menimbun-nimbun kekayaan, tetapi ia tidak tahu siapa yang menikmatinya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita mengeluh dalam lubuk hati, sambil merindukan pembebasan tubuh kita. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, condongkanlah telingamu kepada jeritan tangisku. Dan sekarang apa yang dapat kuharapkan, ya Tuhanku? Padamulah ku taruh harapanku. Bebaskanlah aku dari segala dosaku. Jangan biarkan daku ditertawakan orang dungu. Tadinya aku diam 1000 bahasa dan membisu. Sekiranya Engkau mau bertindak, singkirkanlah cambukmu daripadaku. Aku hancur lulu karena pukulan tanganmu. Engkau menghukum manusia karena kesalahannya, dan bagaikan gegat Engkau merapuhkan badannya. Sayang manusia hanya asap belaka. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, dan condongkanlah telingamu kepada seruanku. Janganlah tuli terhadap jeritan tangisku, sebab aku hanyalah pendatang dalam rumah-Mu, perantau seperti semua leluhurku. Palingkanlah wajah kemurkaan-Mu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku meninggal dan tiada lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, condongkanlah telingamu kepada jeritan tangisku. Aku percaya pada kasih setia Allah sekarang dan selama-lamanya. Mazmur 51. Yang berbangga hendaknya berbangga dalam Tuhan. Mengapa engkau bangga atas kejahatan, hai pahlawan gadungan? Hai orang mursyid yang palsu, mengapa terus-menerus engkau menabung pikiran busuk? Tajam bagaikan pisau cukur sindiran lidahmu,
hai ahli penipu. Engkau memilih kejahatan dan bukan kebaikan. Engkau mengatakan dusta dan bukan kebenaran. Engkau suka akan segala macam omonganmu yang merusak dan menipu. Semoga Allah membinasakan dikau dengan pukulannya, memusnahkan dikau untuk selama-lamanya. Semoga ia menyeret engkau keluar dari rumah dan mencitu anakmu hidup-hidup dari bumi. Melihat itu orang jujur akan takut, tetapi kemudian mereka tertawa. Lihatlah dia, inilah orangnya yang tidak sudi berlindung pada Allah. Dia menaruh harapan pada kekayaannya. Dia percaya pada tipu muslihatnya. Tetapi aku bagaikan pohon berbuah. Aku tumbuh di rumah Allah. Percayalah pada kasih setia Allah, sekarang dan selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Allah kekal, sebab engkau telah bertindak. Aku hendak memaklumkan namamu, sebab engkau baik hati terhadap sahabat-sahabatmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku percaya pada kasih setia Allah sekarang dan selama-lamanya. Bacaan dari kitab Rut bab 1 ayat 1 sampai 22. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab
Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumannya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripadamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tidak berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gempalah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi-kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku."
Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga hal hiburan batin, pasal ke-7, tentang rahmat yang hendaknya disembunyikan di bawah pengawasan rendah hati. Apabila orang lebih suka mengikuti perasaan hatinya sendiri daripada percaya kepada saran-saran orang yang berpengalaman, maka akhirnya ia akan menghadapi bahaya jika orang tersebut tidak bersedia melepaskan kemauannya sendiri. Orang yang merasa pintar jarang sekali bersedia dengan rendah hati menerima pimpinan orang lain. Lebih baik kurang pintar dan berpengetahuan sedikit, tetapi rendah hati, daripada banyak menghimpun ilmu pengetahuan, tetapi sombong dan tinggi hati. Lebih baiklah bagimu bermilik agak kurang, daripada banyak, tetapi yang akan dapat membuat kamu sombong. Sungguh sangat kurang hati-hatilah apabila orang terlalu bersukaria sehingga lupa akan kemiskinannya yang dahulu dan rasa hormatnya yang murni terhadap Tuhan, yang khawatir akan kehilangan rahmat yang telah disediakan untuknya. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona yang saat ini sudah mereda, agar tidak bangkit lagi, tidak muncul lagi varian baru yang berbahaya. Marilah saudara, kita mohonkan juga perdamaian di negara Ukraina, dan juga agar pertikaian antara Rusia dan negara-negara barat segera mereda. Kita berdoa juga untuk mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasihan, melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan berbelas kasih memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, tidak lupa marilah kita doakan kepentingan bagi keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah pembela umat-Mu, Engkau mengangkat Santo Ambrosius uskup menjadi pengajar iman dan teladan kekuatan. Bangkitlah kiranya di dalam gereja-Mu, pemimpin yang kuat dan bijaksana. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.